Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sekalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan juga dari perempuan. Wa ja'alnakum, dan telah menjadikan kalian syu'uba, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan juga bersuku-suku. Supaya apa? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian semua itu saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya satu sama lain itu saling mengenal. Mengenal sifat mereka, mengenal tata cara mereka, mengenal bahasa mereka, mengenal akhlak mereka, dan lain sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Isya Al-Ansori meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pelajarilah silsilah kamu yang dengannya kamu akan menyambungkan tali kekeluargaan. Jadi supaya mempelajari silsilah kamu, supaya dengan hafal silsilah, yaitu keturunan, maka kita akan dengan silsilah itu, dengan mempelajari silsilah, kita akan menyambungkan tali silaturahim atau tali kekeluargaan. Karena menyambungkan tali kekeluargaan atau tali silaturahim itu, kata Rasulullah SAW, akan menimbulkan kecintaan di dalam keluarga. Jadi akan menimbulkan kecintaan di dalam keluarga. Yang pertama. Yang kedua, akan menimbulkan kekayaan dan merupakan tongkat dalam menyusuri jejak. Nah, kemudian Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis gharib. Jadi tidak ada riwayat lain kecuali dalam riwayat ini. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, indallahi atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi bukan keturunan. Dan hal ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Bukhari, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Jadi fa khiyarukum fil jahiliyah, sebaik-baik atau orang yang paling baik di antara kamu pada masa jahiliyah, khiyarukum fil Islam, adalah orang yang paling baik pada masa Islam atau di masa Islam, idza faqihu, apabila kamu memahaminya. Jadi sebaik-baik orang di masa jahiliyah itu adalah orang yang paling baik di masa Islam, idza faqihu, apabila kalian memahami. Yang kemudian diriwayatkan pula di dalam hadis Muslim dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, innallaha la yanduru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada penampilan kamu. Jadi nggak dilihat penampilan kamu. Dan yang kedua, Allah juga tidak melihat kepada harta kamu. Jadi tidak melihat kepada penampilan kamu, tidak melihat kepada harta kamu. Jadi walakin yang dulu ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati kamu. Jadi yang dilihat itu adalah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'malikum, dan juga amal kamu. Jadi ini jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama tidak melihat kepada rupa. Tidak melihat kepada harta. Bagaimanapun rupanya, berapa banyaknya pun hartanya, itu tidak menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan perhatian kepada hati dan juga amal. Ya. Jadi hati dan amal yang akan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, atqakum, hanya orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik, badannya bagus, kemudian tinggi badannya juga luar biasa, good looking dan lain sebagainya, tetapi di dalam hatinya tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Jadi tidak termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Karena Allah itu tidak memperhatikan itu. Innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum. Jadi Allah itu tidak akan memperhatikan kepada rupamu dan juga kepada hartamu. Walakina Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apanya? Yaitu hatinya dan juga amalnya. Jadi ganteng, good looking lah, ya bisa dikatakan good looking. Tetapi nggak pernah sholat. Dia punya harta juga pelit, tidak mau ta'awanu alal birri wat taqwa, satu sama lain, suka menghina, suka menghujat, suka menggunjing, suka mencela dan lain sebagainya. Maka itu bukan ciri orang yang bertakwa. Walaupun kamu ganteng, banyak hartanya dan lain sebagainya, tapi tingkah lakunya kepada orang lain seperti itu, maka tidak termasuk orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu adalah orang yang hatinya bagus, juga orang yang amalnya bagus. Jadi sekali lagi, para pendengar sekalian, untuk menentukan seseorang itu baik dan tidaknya, mulia dan tidaknya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat dari rupanya. Jangan melihat dari berapa banyak harta yang ia milikinya. Tetapi lihat kepada bagaimana hatinya dan bagaimana amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin, penjelasan surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Dari manusia itu sama asalnya, dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku. Supaya apa? Lita'arafu, kalian itu saling kenal mengenal satu sama lain. Saling kenal mengenal, kemudian saling memahami, saling mengerti, akan terjadi saling kasih sayang dan lain sebagainya. Akhirnya ta'awanu alal birri wat taqwa. Lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal satu sama lain, walaupun beda bangsa, beda bahasa, beda kulit, beda suku dan lain sebagainya.
Maka oleh karena itu, inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun orang itu asalnya dari turunan kulit hitam, tetapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling mulia. Karena derajat seseorang itu hanya dilihat dari apa? Dari sisi ketakwaannya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.